warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita di saat ini, pada saat tayangan pada hari ini, insyaallah kita senantiasa masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan karena kita orang yang mensyukuri nikmat dari Allah, senantiasa kita tetap beristiqomah mengikuti apa yang sudah diajarkan Rasulullah kita untuk beribadah kepada Allah senantiasa, dan selalu diingatkan kepada kita untuk berbuat kebaikan. Baik, untuk kesempatan kali ini dalam rangka kita mengembangkan potensi SMK Al-Hidayah Kota Cirebon yang beralamat di Jalan Kali Tanjung nomor 165 daerah Situgangga, kami akan mencoba menampilkan sebuah profil sekolah di SMK Al-Hidayah. SMK Al-Hidayah Kota Cirebon, dan sampai saat ini alhamdulillah kami masih diberikan kepercayaan oleh Allah dan kepercayaan oleh masyarakat untuk bisa terus mengembangkan sekolah menengah kejuruan, baik itu untuk kepentingan teknologi dan juga untuk program keahlian bisnis manajemen. SMK Al-Hidayah mempunyai 4 kompetensi keahlian. Yang pertama adalah kompetensi teknik kendaraan ringan otomotif, atau singkat TKRO. Dan kompetensi yang kedua adalah TKJ atau teknik komputer jaringan. Dan yang ketiga, kita mempunyai kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga. Dan yang terakhir, keempat, itu kompetensi perbankan syariah. Di mana 4 kompetensi ini terus dikembangkan menurut perkembangan zaman. Artinya dengan teknologi sekarang di era revolusi 4.0, dan juga kita mengalami perubahan-perubahan paradigma teknologi, dari yang dulu serba manual sekarang sudah serba digitalisasi, maka kita SMK Al-Hidayah juga ikut berkiprah untuk terus mengembangkan semua potensi yang ada dalam kemampuan di dalam sekolah SMK Al-Hidayah Kota Cirebon untuk bisa terus mengembangkan, mengikuti perkembangan tren sekarang. Karena walaupun bagaimana, SMK Al-Hidayah itu merupakan sebuah lembaga pendidikan kejuruan yang mempunyai visi dan misi yang jelas, yaitu mempunyai misi agar alumni atau lulusan dari SMK Al-Hidayah itu mempunyai kemampuan baik dari keimanan ketakwaannya dan juga teknologinya,
Artinya teknologi ini yang mereka pelajari sesuai dengan kompetensi masing-masing. Mana dengan kekinian sekarang ya, dengan teknologinya dan serba canggihnya, kita harus terus bisa mengapresiasi untuk perubahan itu. Sekolah menginginkan semuanya berlangsung dengan sesuai pada porsinya. Ya alhamdulillah ya, dengan perkembangan sekolah dan sekarang 2021 sudah mengalami banyak sekali perubahan-perubahan ya, dari baik segi fisiknya, yaitu dari gedungnya ya, dan juga para pendidiknya, dan pendekatan kepada profesional pendidik ya. Dan juga alhamdulillah pada saat ini sampai detik ini alhamdulillah masyarakat masih terus mempercayainya dengan dibuktikan dari tahun ke tahun, dari mulai data yang ada di kita tahun 2014 hingga kini ya. Di 2014 itu kurang lebih siswa di SMK Al-Hidayah itu terdiri hanya sekitar kurang lebih 200 peserta didik. Tapi di tahun 2019, 2020, 2021 sekarang itu sudah berjumlah mendekati yang 800 peserta didik secara total ya. Dan yang sekarang itu 744 siswa dari 4 kompetensi kalian. Nah itu perkembangannya tidak mudah ya, artinya dengan kita mengikuti pola-pola standarisasi 8 standar ya, atau disebutnya 8 SNP atau 8 standar nasional pendidikan yang mengacu kepada Undang-Undang Sistiknas nomor 20 tahun 2012 ya, itu kita selalu mengembangkan kepada 8 standar tersebut. Di antaranya ada untuk lulusan ya, alumni itu kita menggarap ya. Kemudian dari segi kurikulum juga standar kurikulumnya kita mengikuti sekarang kurikulum 13 revisi 2018. Kemudian standar evaluasi, standar pendidik dan kependidikan, dan yang terutama standar pembiayaan dan sarana ya. Dan ini 2 hal ini yang kami selalu mengembangkan, menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan, karena walaupun bagaimana kenyamanan dalam belajar kita sangat butuhkan. Ini diperlukan sebuah gedung yang memang memadai, memenuhi standar untuk pelaksanaan. Dan alhamdulillah nanti kita bisa melihat tayangan-tayangannya dari segi fisik ya, di video ini mudah-mudahan bisa melihat situasi terkini ya, lokasi di SMK Al-Hidayah Kota Cirebon yang kita cintai. Dengan kemampuan SDM juga ya, baik itu tenaga pendidik yaitu para guru dan juga non kependidikan, itu tenaga TU yang hampir sekarang berjumlah 54 berdasarkan data di sini, dan guru sudah 45 ya, guru atau pendidik yang sesuai dengan profesi dan kemampuannya, dan alhamdulillah sudah dibuktikan sekitar 19 guru sudah memiliki sertifikat profesi ya, dari semua kompetensi yang dimiliki ya, yang sesuai dan linear. Dan alhamdulillah ini sudah bisa mendukung kepada sebuah kinerja ya, artinya kepercayaan masyarakat bagi sekolah swasta seperti SMK Al-Hidayah ini tidak mudah ya. Tidak mudah seperti kita menjalankan sebuah usaha yang mungkin dibutuhkan banyak orang ya. Seperti pelayanan kesehatan contohnya, itu pasti sangat dibutuhkan ya, dan darurat apalagi. Itu pasti tidak ada yang istilahnya tidak berminat, orang sakit ya, kita harus menuju ke rumah sakit. Nah sekarang kita di sekolah, sekolah ini banyak pilihan, baik itu terdiri dari SMK negeri khususnya, dan juga sekolah-sekolah swasta. Dan di Kota Cirebon ini
sekolah SMK negeri itu hanya 2, ya. SMK negeri 1 dan SMK negeri 2, sehingga di sini banyak sekali sekolah SMK swasta, termasuk SMK Al-Hidayah dalamnya. Kurang lebih di kota Cirebon sendiri sekitar sudah 30 sekolah termasuk negeri, ya. Ada 28 sekolah swasta, ya. Dan di sini kita bisa berkompetisi, ya, secara sehat dengan bagaimana mengunggulkan sekolah masing-masing. Dan kami SMK Al-Hidayah sudah berkomitmen, ya. Dari awal pendirian pun sekolah SMK Al-Hidayah ini akan menjadi sekolah unggulan, ya. Sesuai visi kita, ya. Menjadi sekolah unggulan yang mempunyai pola, ya, dengan mendidik baik secara akhlak, ya, maupun sikap, karakter, itu yang didahulukan, ya, dan kemudian baru kepada kompetensi lainnya. Tetapi semua kompetensi ini berpijak dari 3 pilar, yaitu 3 pilar mencerdaskan secara sikap atau afektif dari semua anak siswa di sini, peserta didik di sini, termasuk pengetahuannya pun, ya, dan juga keterampilannya. Ini 3 pilarnya. Tapi yang kita skala prioritaskan di sini adalah perbaikan dari karakter dan sifat sikap akhlakul karimah. Karena di sini adalah pendidikan yang berbasis pondok pesantren, pola-pola pembelajaran pun kita masukkan ala pesantren, ya, di mana memasukkan keilmuan, ya, keilmuan secara agama. Artinya ini yang sangat penting karena dasarnya manusia itu diciptakan oleh Allah ya hanya untuk beribadah, ya. Allah menciptakan manusia untuk beribadah. Nah, ini intinya, pada dasarnya itu. Berarti kita harus bisa mengubah kemampuan seorang diri anak. Itu diawali dengan mengubah kepada diri sendiri, kepada Sang Pencipta. Itu yang paling utama. Dan ilmu yang lain juga kita akan berikan sesuai dengan tadi perkembangan zaman, sesuai dengan kebutuhan. Karena skill itu akan terpijak kuat bila mana dasar kita sudah kuat, artinya kemampuan kita dalam hal kebaikan sudah ditanam terlebih dahulu, maka ilmu itu akan menjadi manfaat. Tapi akan celaka bagi kita seandainya kita hanya menggali sebuah ilmu keduniawian saja tanpa didasari dengan satu keimanan, kekuatan kita untuk mendasari bahwa kita ini semua menuju kepada tujuan akhir, yaitu kembali kepada pangkuan ya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta kita. Artinya tujuannya tidak hanya sebatas di dunia. Dunia akan digenggam, diraih bila mana kita sudah mengetahui tujuan kita di akhirat. Dan insya Allah dengan bekal-bekal yang akan diberikan dari lembaga ini kepada para peserta didik khususnya, itu akan diperkuat dulu untuk keimanan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ilmu-ilmu lainnya. Dan alhamdulillah pola ini ternyata sudah banyak, ya, sangat bermanfaat juga pada saat kegiatan promosi siswa kita melalui kegiatan praktik kerja lapangan. Dan itu bisa kita buktikan bahwa perilaku anak yang baik itu sangat dibutuhkan di dunia usaha, di dunia industri, atau istilahnya sekarang yang keren itu Dudika, ya. Dudika itu dunia usaha, dunia industri, dan kewirausahaan. 3 pilar ini. Jadi kami sedang merencanakan untuk ke depan itu kita akan balik, ya. Jadi untuk meluluskan sebuah tamatan itu memang akan kita arahkan untuk menjadi seorang entrepreneur, ya, atau para wirausaha sebagai pencipta lapangan kerja, bukan pencari kerja saja, ya. Mungkin pencari kerja di awal-awal, ya, mungkin anak itu butuh untuk kehidupan mereka sehari setelah menamatkan di sini tentu mencari pekerjaan. Tetapi
Nanti di perjalanan ini akan mengubah dirinya menjadi seorang entrepreneur sejati atau wirausahawan. Dan alhamdulillah kita sedang membuat sebuah prototip belajar ya, dengan mendekatkan diri kepada pendekatan industri atau disebutnya teaching factory. Bahkan kami sekarang akan mengembangkan kerjasama ya, baik itu dengan perusahaan-perusahaan lagi di TKR atau di teknik kendaraan dengan otomotif. Kami sudah mengembangkan dengan Honda kemarin dengan mengirimkan beberapa siswa untuk melaksanakan permagangan dan juga praktek kerja lapangan. Dan alhamdulillah di perusahaan itu banyak sekali berkomentar positif kepada anak didik kita karena mereka tertarik dari karakter perilaku siswa kita. Mereka pernah mengatakan perilaku atau sikap itu sangat sekali dibutuhkan pada dasarnya seorang karyawan baru. Karena walaupun mereka pintar, kalau didasari dengan akhlak yang buruk, artinya perusahaan itu tidak akan maju, bahkan mungkin akan mendapatkan kerugian. Karena kepintaran anak itu, kecanggihan skillnya bagus juga tidak akan bermanfaat. Karena ujung-ujungnya merugikan. Nah ini mereka sadari itu. Ya alhamdulillah kami berusaha keras ya dalam proses pendidikan di SMK Alhidayah ini. Walaupun dengan masih terbatas ya, keterbatasan yang ada, apalagi kita memiliki lahan yang kurang ya, artinya ini perlu ada sebuah pengembangan karena animo masyarakat atau kepercayaan masyarakat di SMK Alhidayah ini sudah begitu cukup dipercaya, artinya masyarakat atau para orang tua, siswa dan wali itu mau menitipkan putra-putrinya untuk belajar di SMK Alhidayah agar mendapatkan menimba ilmu baik itu secara agama atau secara sikapnya, pengetahuannya dan keterampilannya. Dan kita ini berimbang, artinya prioritas adalah kita membentuk sebuah karakter-karakter tertentu ya, tetapi juga mempunyai skill yang dan mempunyai jiwa untuk entrepreneur. Itu akan kita latih ya, selama kurang lebih 3 tahun, mudah-mudahan ini